Halo, selamat pagi, shalom. Salam jumpa dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 MIPA semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi pada bab 1, yaitu menyusun prosedur. Berikut adalah materi yang akan kita pelajari, yaitu A. Mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Yang pertama, menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Yang kedua, menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. B. Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. 1. Mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan secara lisan. Dan yang kedua, menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Tahukah kamu apa itu teks prosedur? Teks prosedur merupakan teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Dalam melakukan suatu kegiatan, pemahaman tahap-tahap dalam mengerjakannya sangatlah penting. Pelaksanaan setiap tahap tersebut menggambarkan proses berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan seseorang. Jika seseorang sudah memahami cara melakukan suatu kegiatan, maka secara otomatis bisa mencapai keberhasilan kegiatan tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila melakukan suatu kegiatan tetapi tidak memahami caranya atau prosedurnya, maka kegiatan itu akan gagal. Dilihat berdasarkan isinya, teks prosedur terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama, penjelasan umum, dan yang kedua, tahapan-tahapan. Yang pertama, penjelasan umum atau biasa disebut sebagai pembuka dalam sebuah tulisan ialah tulisan yang berisi mengenai tujuan atau hasil akhir yang nantinya akan dicapai jika seseorang tersebut mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Yang kedua, tahapan-tahapan ialah prosedur yang harus atau wajib diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan dengan cepat. Perhatikan contoh teks prosedur berikut ini. Cara benar menghidupkan komputer. Pada bagian yang diberi warna hijau, itu merupakan penjelasan umum, yang mana pada bagian ini menjelaskan tentang hal-hal umum yang berkaitan dengan komputer. Sedangkan pada bagian yang diberi warna merah, itu merupakan tahapan-tahapan atau langkah-langkah, yang mana pada bagian ini menjelaskan bahwa
ada 5 langkah atau 5 tahapan yang dapat dilakukan untuk menghidupkan komputer dengan benar. Selain itu juga, teks prosedur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, tolong matikan keran itu. Jangan membuang sampah sembarangan. Kedua, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif di mana kata kerja yang subjeknya berposisi sebagai pelaku. Biasanya kata kerja aktif memiliki imbuhan me atau ber. Contohnya, meminta, memasak, bertengkar, dan berjalan. Ciri yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung atau konjungsi yang menyatakan waktu kegiatan yang akan hadir dan bersifat kronologis. Contohnya, selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Ciri yang keempat, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Gunanya untuk menambahkan atau memberi keterangan pada kata lain. Contohnya, aku harus pergi ke rumah paman sekarang. Kata sekarang merupakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu. Kemudian contoh yang berikut, adikku adalah murid paling pintar di kelasnya. Kata di kelasnya merupakan kata keterangan untuk menyatakan rincian tempat. Berikut ini adalah macam-macam teks prosedur. 1. Teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya, prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Contohnya, cara menyalakan komputer. Perlu kalian ketahui juga bahwa ada perbedaan antara teks prosedur dengan teks lainnya. Perbedaannya adalah teks prosedur memiliki petunjuk atau langkah-langkah melakukan suatu kegiatan secara terurut agar pembaca dapat melakukan suatu pekerjaan dengan tepat dan sesuai aturan. Sedangkan teks yang lainnya tidak terdapat petunjuk atau langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Jadi itu merupakan perbedaan antara teks prosedur dan teks yang lainnya. B. Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Nah, langkah-langkah merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur diantaranya sebagai berikut. 1. Menentukan macam atau jenis teks prosedur yang akan dirancang. 2. Menentukan topik teks prosedur. Dan yang ketiga, menyusun rancangan pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Selain itu juga, teks prosedur memiliki fungsi. Nah, fungsi teks prosedur adalah untuk memberikan penjelasan tata cara melakukan, menggunakan, dan membuat sesuatu dengan sejelas-jelasnya, atau untuk memberi petunjuk cara melakukan sesuatu melalui serangkaian langkah. Tahukah kamu manfaat teks prosedur? Manfaat teks prosedur adalah untuk membantu mengetahui cara-cara melakukan aktivitas tertentu. Nah, sudah paham kan?
Apa itu manfaat dari teks prosedur? Demikian video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya, masih pada materi yang sama, yaitu teks prosedur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Shalom.